Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, kita bertemu lagi pada pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan memasuki bab baru tentang geometri transformasi. Nah, di dalam geometri transformasi terdapat 4 jenis, yaitu adalah refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, pada video kali ini, Miss Neneng akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Nah, anak-anak, di sini pasti kalian hampir setiap hari selalu bercermin, ya kan? Nah, lalu bagaimana jika pencerminan itu kita bawa ke koordinat kartesius? Penasaran? Mari kita simak penjelasannya. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi geometri yang berupa pergeseran semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama. Nah, di sini Miss Neneng akan membahas bagaimana untuk mencerminkan suatu titik atau bidang geometri terhadap sumbu X, sumbu Y, dan lain sebagainya. Silahkan simak penjelasannya. Nah, anak-anak, di sini Miss Neneng sudah memiliki suatu koordinat kartesius dengan bidang datar berupa segitiga yang memiliki titik A di koordinat 1,1, B di koordinat 7,1, dan C ada di koordinat 4,4. Nah, segitiga ABC ini akan Miss Neneng refleksikan atau cerminkan terhadap sumbu X. Ya, di sini bisa kalian lihat untuk titik A, jaraknya antara titik A dan sumbu X adalah satu satuan. Sehingga untuk bayangannya atau A aksen dia juga berjarak sama dengan sumbu X. Sehingga kita cerminkan ke sini, A aksennya ada di sini. Maka koordinatnya menjadi 1,-1. Lalu untuk yang titik B, dia jaraknya juga sama dengan titik A. Jarak titik B dengan sumbu X adalah satu satuan, sehingga bayangan titik B atau B aksen di sini menjadi koordinatnya 7,-1. Nah, lalu titik C, jarak titik C dengan sumbu X adalah 4 satuan, sehingga nanti bayangan dari titik C ke sumbu X atau jaraknya itu nanti juga berupa 4 satuan, sehingga dia titiknya ada di sini. Bayangan C 4,-4. Sehingga dari sini kita juga sudah menemukan titik-titik bayangannya. Kita buat segitiganya. Miss Neneng menggunakan segitiga kuning. Maka segitiganya ada di sini. Nah, maka bayangan dari segitiga biru adalah segitiga yang kuning ini ya. Dengan koordinatnya A aksen menjadi 1,-1, B aksen menjadi 7,-1, dan C aksen menjadi 4,-4. Dari contoh soal tadi, kita dapatkan rumus refleksi terhadap sumbu X, yaitu apabila titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi P aksen dengan koordinat X, Y. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Di sini, suatu titik B yang memiliki koordinat -3,2 akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka, di sini titik B -3,2. Letaknya di sini, saat kita refleksikan terhadap sumbu Y, kita hitung jarak antara titik B dengan sumbu Y adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga bayangan titik B terhadap sumbu Y dia juga 3 satuan. 1, 2, 3. Maka bayangan B atau B aksen ada di koordinat 3,2. Selanjutnya, rumus refleksi terhadap sumbu Y. Tadi jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksennya atau bayangan titik P adalah min X, Y.
Lalu, rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X adalah dengan garis ini yang memiliki kemiringan ke kanan. Di sini titik P, X, Y saat direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya atau P aksen menjadi Y, X, berpindah posisi. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak contoh ini. Sebuah titik P 4,1 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan dari titik P. Tadi kita memiliki rumus saat titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya adalah Y, X. Nah, di sini maka tadi titik P-nya 4,1 kita refleksikan ke garis Y sama dengan X, maka P aksen menjadi 1,4. Ini 4 adalah milik X, maka saat direfleksikan dia menjadi milik Y. Dan 1 di sini milik Y saat direfleksikan menjadi milik X. Atau jika dalam koordinat kartesius gambarnya adalah seperti ini. Titik P 4,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya menjadi di 1,4. Selanjutnya, rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, di sini kemiringan garis Y sama dengan min X adalah ke kiri. Nah, di sini untuk titik P, X, Y saat direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan atau P aksennya menjadi min Y, min X. Hampir sama seperti garis Y sama dengan X, hanya saja saat Y sama dengan min X, maka koordinatnya kita minuskan semua. Nah, di sini contoh soal refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Di sini sebuah titik R 1,4 akan direfleksikan ke garis Y sama dengan min X. Maka, bayangan titik R adalah, nah tadi kalian dapat rumus misal titik P, X, Y direfleksikan ke garis Y sama dengan min X, maka P aksennya menjadi min Y, min X. Nah, di sini titik R 1,4 saat kita refleksikan ke garis Y sama dengan min X, maka R aksennya menjadi min 4, min 1. Min 4 ini dari Y di sini kita pindah posisinya menjadi X, begitu juga dengan 1 di sini kita pindah menjadi Y. Jangan lupa ini diberi tanda negatif. Atau kalau kita gambar ke koordinat kartesius menjadi seperti ini. Titik R 1,4 posisinya di sini saat dicerminkan ke garis Y sama dengan min X, maka menjadi R aksen min 4, min 1. Nah, selanjutnya rumus refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini gambar koordinat kartesiusnya, apabila di sini ada titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya menjadi 2H kurangi X, Y. Nah, untuk contoh soalnya, di sini Miss punya titik P 3,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Maka bayangannya adalah, nah tadi kalian mendapatkan rumus titik A, X, Y direfleksikan ke garis X sama dengan H, maka A aksennya menjadi 2H kurangi X, Y. Nah, di sini kita mencari X aksen dulu atau bayangan dari koordinat X. Tadi rumusnya adalah 2H min X. H ini adalah angka di sini. Di X sama dengan 4. 4 ini adalah H. Maka 2 kali 4 dikurangi koordinat X adalah 3. Maka 2 kali 4 adalah 8. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Sedangkan untuk Y aksen dia tetap sama angkanya. Sehingga untuk bayangan titik P menjadi P aksen, dia koordinatnya ada di 5,5. Untuk gambar koordinat kartesiusnya, titik P 3,5 ada di sini saat dicerminkan ke garis X sama dengan 4, maka P aksennya menjadi 5,5. Selanjutnya, rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di sini kalau tadi di X sama dengan H, sekarang Y sama dengan K. Garisnya berada di sini, di Y sama dengan K. Saat titik
A X, Y dicerminkan ke garis Y sama dengan K, maka bayangan atau A aksennya menjadi X, 2K min Y. X-nya dia posisinya tetap atau angkanya tetap. Nah, yang berubah adalah nilai Y-nya. Untuk contoh soalnya, di sini Miss punya sebuah titik C 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, 3 ini dia nantinya akan menjadi nilai K. Maka bayangannya adalah, tadi rumusnya titik A, X, Y dicerminkan ke garis Y sama dengan K, maka A aksennya adalah X, 2K min Y. Pertama kita cari X aksen dia nilainya tetap di 5 ya. Lalu kita mencari Y aksen rumusnya 2K kurangi Y. Tadi kita dapat nilai K-nya adalah 3, sehingga 2 kali 3 dikurangi 4. 4 dari koordinat Y. 2 kali 3 adalah 6. 6 kurangi 4 sama dengan 2, sehingga C aksen atau titik bayangannya menjadi di koordinat 5,2. Atau saat kita gambarkan ke koordinat kartesius, titik C 5,4 di sini, saat dicerminkan ke garis Y sama dengan 3 menjadi C aksen di 5,2. Nah, yang terakhir adalah rumus refleksi terhadap titik asal atau 0,0. Di sini, saat titik P, X, Y direfleksikan ke garis atau ke titik asal 0,0 di sini, maka P aksen atau bayangan dari titik P menjadi min X, min Y. Atau bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini. Titik P, X, Y dicerminkan ke titik asal 0,0 menjadi bayangannya P aksen, koordinatnya menjadi min X, min Y. Nah, yang terakhir, Miss Neneng akan merefleksikan segitiga ABC, segitiga yang biru, terhadap titik asal atau 0,0. Nah, pada sebelumnya kita sudah bahas tadi, kita dapatkan rumus untuk merefleksikan terhadap titik asal adalah jika titiknya X, Y, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap titik asal menjadi min X, min Y. Nah, di sini bisa kita lihat titik A 1,1. Saat kita cerminkan terhadap titik asal menjadi titik A di sini, koordinatnya adalah A aksen min 1, min 1. Lalu, titik B di sini 7,1 saat mau kita cerminkan terhadap titik asal 0,0 menjadi titik B ada di sini. Koordinatnya adalah B aksen min 7, min 1. Lalu yang terakhir titik C. Titik C 4,4 saat kita cerminkan terhadap titik asal maka menjadi titik C koordinatnya menjadi di sini. C aksen menjadi min 4, min 4. Nah, di sini kita akan menggunakan segitiga yang berwarna orange. Ini anak-anak ya. Di sini segitiga yang berwarna orange dengan titik koordinat A aksen min 1, min 1, B aksennya min 7, min 1, dan C aksennya adalah min 4, min 4. Nah, anak-anak itu tadi tentang refleksi atau pencerminan pada geometri transformasi. Nah, di sini kalian bisa untuk menghafalkan semua rumus-rumus pada refleksi atau pencerminan, ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.